Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan presentasi DST kami yang berjudul Robot Penjinak Bom dengan dosen pembimbing kami, Dr. Eng Wahyu Kunto Wibowo, STMN. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Desta Nurespandi Ilham dengan NIM 102117016. Kemudian Daniel Firdaus dengan NIM 102117028. Berikutnya adalah Rizko Windu dengan NIM 102117044. Presentasi kami terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, demo cara kerja. Yang keempat, hasil pengujian. Pertama, kita akan masuk pada bagian latar belakang. Demi menunjang proses penjinakan bom yang dilakukan oleh pasukan gegana Kobrimob Polri, dibutuhkan peralatan sebagai bentuk keamanan serta bantuan dalam upaya penjinakan teror bom. Oleh karena itu, kelompok 11 dalam mata kuliah Dasar Sistem Terintegrasi memiliki keinginan untuk melakukan grup project yang bertemakan robot penjinak bom. Fungsi robot ini adalah pengganti tangan manusia yang memiliki kemampuan mengangkat, memindahkan, dan memutus kabel pada bom. Kemudian pada tujuan, yang pertama adalah mendesain robot yang menggantikan fungsi tangan manusia dalam proses penjinakan bom. Yang kedua, mendesain robot yang dapat dikendalikan dengan pengendali jarak jauh. Pada metode penelitian, dilakukan simulasi gerakan tangan. Dilakukan pengujian pada tangan robot dikarenakan berfungsi sebagai media utama dalam robot penjinak bom. Simulasi ini akan berpacu pada penggunaan flex sensor. Flex sensor sendiri merupakan sebuah sensor yang dapat digunakan untuk menerima input sebuah gerakan. Gerakan yang tercipta akan membuat sebuah resistansi, sehingga ketika resistansi tersebut dihubungkan dengan sebuah rangkaian pembagi tegangan, maka akan terbentuk suatu nilai tegangan. Pada proyek kali ini kita membuat robot penjinak bom. Di sini adalah alat sebuah mobil yang akan menggerakkan tangan yang akan mengambil bom. Di sini kita memakai sensor ultrasonik, Bluetooth HC05, buzzer, serta driver L29N dan dua buah motor DC. Nah, berikut cara kerja dari alat kami. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ultrasonik yang kami pakai dan sebuah buzzer. Jadi, pada saat ada penghalang sejarak maksimal 10 cm, buzzer akan menyala lebih keras. Dan jika tidak ada, buzzer akan menyala seperti biasa. Jadi alat kedua kami adalah bagian tangannya. Yang pertama, kita menggunakan sarung tangan yang dilengkapi dengan flex sensor untuk menggerakkan tangan robot di bagian yang sini. Kedua tangan dihubungkan dengan NRF24L01 yang fungsinya sebagai komunikasi tanpa kabel, tetapi NRF24-nya mengalami konsleting yang membuat tidak bisa berfungsinya di tangan robot. Misal jika NRF berfungsi, maka NRF di sini akan menerima sinyal dari NRF yang di sarung tangan dan akan menggerakkan 5 buah servo yang fungsinya nanti akan mengambil benda-benda yang di depannya. Pada hasil pengujian, pertama akan ditampilkan data flex sensor. Data flex sensor yang pertama adalah nilai keluaran flex sensor ketika awal sudut tangan adalah 90 derajat menuju 0 derajat. Kemudian, data kedua adalah keluaran flex sensor dengan awal 0 derajat menuju 90 derajat.
Analisa. Prinsip kerja pada animatronic hand diawali dengan gerakan tangan manusia yang ditangkap oleh flex sensor dan akan menciptakan sebuah resistansi. Ketika resistansi tersebut dihubungkan dengan sebuah rangkaian pembagi tegangan, maka akan terbentuk suatu nilai tegangan. Berikut merupakan gambar rangkaian pembagi tegangan. Tegangan yang tercipta akan dikirimkan mikroprosesor melalui transmitter dan diterima oleh receiver untuk mengatur pergerakan servo yang telah dipasangkan. Servo tersebutlah yang akan membuat gerakan yang sama dengan gerakan manusia dengan berpacu pada jumlah tegangan yang telah diterima. Kemudian, data dan analisis pada sensor ultrasonik. Pada robot penjinak bom, digunakan sensor ultrasonik sebagai pembaca jarak antara benda dan robot. Prinsip yang digunakan pada sensor ultrasonik yaitu memanfaatkan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh sensor, yang kemudian akan dipantulkan oleh benda. Kemudian, sinyal pantulan tersebut akan dibaca oleh sensor kembali dan akan membuat perubahan data pada sensor. Perubahan disebabkan resistansi yang berubah-ubah bergantung jarak benda di depan sensor. Pada pembuatan alat robot penjinak bom, output sensor tersebut akan menyalakan buzzer sebagai penanda bahwa benda sudah dekat. Pada data tersebut, apabila sudah mencapai jarak 10 cm mendekati benda, maka buzzer akan menyala. Kemudian kesimpulan, dalam pembuatan robot penjinak bom dapat dilihat bahwa servo dan sensor fleksibel dalam penentuan posisi, pengaturan waktu, dan tekstur lingkungan sehingga dapat membaca semua jenis data yang diinginkan. Dan animatronic hand sangat berguna untuk membantu dalam menjinakkan bom dalam jadi terorisme maupun teror yang terjadi untuk mencegah adanya korban manusia dalam menangani bom tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.